suatu bentuk kebaikan kami seperti disampaikan tadi, air susu dibalas air tuba. Hai, bertemu lagi bersama saya Bayu di channel Bayu Ariandi. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah berita yang beberapa hari terakhir ini begitu hangat, yaitu terjadinya pembunuhan seorang gadis yang berusia 20 tahun, di mana diketahui gadis tersebut adalah seorang suku Dayak, yang mana kejadian tersebut telah diungkap kepolisian setempat, yaitu pelakunya seorang pemuda dari suku Madura. Sangat kita sayangkan hal ini terjadi karena di wilayah Kalimantan Timur yang kejadiannya di Kutai Barat itu saat ini kondisinya sangat memanas. Saya harap semua lapisan masyarakat termasuk teman-teman yang menonton video ini tidak termakan oleh berita hoak, info hoak yang membuat keadaan ini semakin memanas. Semua dari kejadian ini sudah ditangani Dewan Adat Dayak dan pihak yang berwajib untuk menyelesaikan kasus ini, di mana seorang pemuda itu dijatuhi hukuman sanksi dari Dewan Adat Dayak mengganti sejumlah uang dengan nilai 1,8 miliar. Itu adalah hasil dari sidang Dewan Adat Dayak yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu di Kutai Barat. Semoga informasi ini bermanfaat dan langsung saja kita lihat bagaimana proses sidang dari Dewan Adat Dayak yang membahas dari kejadian tersebut. Oke, kita lihat langsung ya. Mengatur, menasihat, mengukuhkan supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam penyampaian ini, pertama-tama saya ulangi lagi, tegaskan, kenapa kok bisa dendanya begitu? Jadi kami hanya minta tolong bahwa ini terjadi bukan perkalian, ini betul-betul disembelih. Jadi dalam hal ini kami minta tolong dalam keputusan ini supaya ini bisa dipertimbangkan dan bisa direalisasikan. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Baik, Untuk Pak Sule, sidang terima kasih atas dari pihak Dewan Adat Dayak ini dilakukan di aula dari Dewan Adat Dayak yang partisipasi saudara berada di di dalam Kutai menyampaikan Barat, Kalimantan pendapatnya. Timur. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terlihat di situ beberapa Perkenalkan, nama tokoh-tokoh saya Dayak Freddy Lone dari hadir Linjang Bigung. dalam Mungkin ini sangat penting saya sampaikan persidangan karena pagi hari ini adat tadi Dayak kami juga tersebut. mengadakan rapat di kantor Dan kampung semua Linjang telah Bigung mematuhi protokol dan kesehatan. mengeluarkan beberapa keputusan. Saya juga mewakili dari Sepekat Linggang untuk menyampaikan hal ini karena sangat perlu ini Kepala Adat. Pertama, kita menyerahkan proses ini ke pihak kepolisian untuk diproses secara adil, karena saya juga sebagai pribadi, karena korban ini adalah keponakan saya. Secara hati saya memang tidak terima, tapi negara kita adalah negara hukum, kita serahkan ke pihak berwajib. Kedua, kita juga serahkan proses hukum adat kepada lembaga adat kabupaten untuk memutuskan ini adalah perwakilan dari hal Dewan yang Adat Dayak Kutai Barat yang sangat memimpin sesuai. langsung sidang tersebut. Karena ini adalah darah yang dikeluarkan, ya kita tidak meminta seperti zaman dulu nyawa dibalas nyawa. Ketiga, hasil keputusan Sepekat Linggang juga kami akan diadakan acara adat sesuai adat tertentu. Untuk informasi yang didapat, pemuda ini Karena di Linggang melakukan aksinya kita juga secara dasarnya ini karena ada mangku ingin
melakukan hubungan. Kita berharap ini akan diadakan nanti acara adat sesuai adat tertentu. Keempat, Karena perempuan permohonan tersebut kami kepada menolak, suku Madura, selama proses ini belum selesai, proses ini belum ada keputusan, jangan ada yang keluar. di mana Karena seorang kemarin pemuda sudah terjadi tersebut di Pigum pemukulan mendatangi seorang pemuda tersebut suku Madura karena karena wanita jalan di ini jalan raya. memerlukan sejumlah uang Jadi kita harapkan pinjam, selama proses dan pemuda ini belum tersebut, selesai, tolong mengiyakan menyanggupi sebisanya jangan meminjamkan keluar dulu. tanpa disadari bahwa perempuan Mungkin tersebut itu yang telah bisa saya dikelabui sampaikan hasil kesepakatan hanya kami untuk pagi hari ini supaya tadi di perempuan tersebut Lingga mau Bigung. didatangi dan Terima dijemput kasih. oleh pemuda tersebut. Padahal uang yang dijanjikan itu tidak ada. Waktu berikut kepada siapa yang masih saya memberikan kepada pojok sana karena terlebih dahulu mengangkat tangan ya. Ya, terima kasih kepada Pak Ketua Kepala Adat Besar Kabupaten yang sudah memberi waktu. Ya, saya cukup lama dilupakan ya, karena memang cukup lama saya menghilang. Baru muncul setelah saya kaget sekali ternyata yang meninggal ini anggota kami dan ponakan kami. Karena pengurus keluarga belum dipilih, Bagus pengambilan gambarnya, jadi saya karena, masih ketua pengambilan sepekat gambarnya hingga ini, Demang Setia. melalui kamera Artinya handphone ponakan yang ini adalah diambil turunan seseorang Raja Dayak Benua yang Tunjung. menghadiri dari Seperti itu, sidang sehingga yang pertama adat harapan Dayak saya diundang khusus adik kami Julius Henok. Mungkin kita Tadi saya terlambat mendengarkan datang, penjelasan dari jadi saya hadir. Yang kedua, sidang saya ini ada ya, sekretaris umum, agar ketua semua teman-teman pengurus tidak terprovokasi Dayak oleh Kalteng berita-berita hoak yang ada Kutai Barat. di media sosial atau Ya, didapat sehingga di untuk media lainnya. penekanan sebagaimana tadi adik kami Henok sudah menyerahkan kepada pengurus, dan kami harapkan warga Kalteng Kutai Barat juga dan di seluruh Indonesia juga bisa tenang, sepakat bersama keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada putusan dari kepolisian hukum positif dan kepada hukum adat yang akan diselesaikan hari ini. Sebagai usulan saya, sebagaimana kejadian 2012, saya sendiri waktu itu dilibatkan secara langsung. Namun karena di tempat ini juga terjadi kekacauan, akhirnya tidak ada putusan yang tepat. Kenangan tidak ada apa-apa, sehingga untuk perdamaian seperti hanya cerita lewat. Oleh karena itu saya harapkan sebagai Ketua Singga Demang maupun Sekretaris Umum Persatuan Sepekat Kalteng Kalimantan Timur, Kutai Barat, kami memohon kepada lembaga adat yang pertama putusannya disesuai dengan jenjang kebangsawan kami, yang kedua dibangunlah tugu perdamaian. Bangsa ini Harapan kami di rumah kejadian itu sudah diambil alih dan dijadikan tugu perdamaian. Yang ketiga, saran kami sebagai tuan rumah, tepatnya di Kota mohon Sampit, kepada saudara-saudara rekan dari suku Madura seperti usulan dari Ketua STB agar segera membuat pengayuban persatuan sehingga kita bisa siring sejalan. dan kita Hampir berharap saya semoga berkata keadaan bahwa saya hampir saat ini mengenal baik saja, karena semua sudah ditangani apa itu pihak namanya berwajib yang dan berbuat. pihak Dewan Adat Dayak. Karena jujur kalau tidak salah, karena saya pernah stroke, itu sebabnya saya hilang. Puji Tuhan saya bisa sembuh. Dia pernah nimbang ayam di depan rumah saya, gelap-gelap sekali, jam 7:30. Lalu saya kaget, kok ada orang nimbang ayam di dalam gelap-gelap. Saya keluar, saya tanya kenapa nimbang ayam. Dia berkata, saya tadi lupa di sana kilonya berapa. Bagaimana kamu bisa lihat? Kamu siapa? Saya dari Jawa Timur.
Saya bilang, logat kamu sih logat Madura, jangan begitu, kamu maling, siapa namamu? Destar motor hilang. Ketika saya lihat di foto kok mirip, ya tapi dalam gelap, jadi saya tidak jelas juga, sehingga saya sudah tegur, jadi dia lari. Nah tidak tahunya malah terjadi kejadian seperti ini. Oleh karena itu yang paling penting adalah kita bisa mengayomi anggota kita. Dan sebagai ketua Sepekat Singa Dewan Setia, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang sudah sama-sama menjaga dan sepakat menjadikan Kutai Barat ini kota beradab. Oleh karena itu saya tidak panjang lebar, hanya 3 hal. Yang pertama adalah kami sepakat menyerahkan sepenuhnya dan siap mendukung, siap mengawali proses hukum maupun proses adat. Yang kedua, memohon dengan sangat kepada suku Madura untuk segera, terutama ada Pak Haji Limon yang sudah paling senior, untuk segera membentuk pengurus penguyubannya. Yang ketiga yang sangat penting menurut saya, kita segera ambil alih tempat itu, terserah mau pemerintah daerah, ada dewan di sini, untuk dijadikan tugu perdamaian Dayak Kalteng. Karena jujur yang di Kalteng sana juga sepupu saya yang dibunuh awal sehingga terjadi. Dan syukur saudara di Kalteng, di Kaltim ini tidak terjadi apa-apa. Dan atas nama ketua keluarga kerajaan dari Kalteng, saya perlu keluarkan satu senjata bahwa kami betul-betul mendukung acara ini, dan senjata ini tidak pernah dikeluarkan berabad-abad lampau. Namanya besi mentike, ya ini paling sakral. Saya bawa tadi untuk menunjukkan bahwa kita ya sampai di sini tidak ada lagi perpanjangan, tidak ada lagi hina menghina, dan ini adalah lambang besi asli suku Dayak. Dan nama di dalamnya Kempile Lajak Ngupololak Bawa Langit. Cukup keren. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Tuhan memberkati. Ya, Bagi teman-teman, Saudara sekali Petrus lagi saya Setian, ingatkan bagi teman-teman yang belum melihat para langsung, hadirin tetap saya mohonkan proses kesabarannya persidangan dari sambil Dewan menunggu Dayak. Wasi Kota datang. Terus saksikan video ini Pak Dandim agar izin. teman-teman semua Ya, terima kasih Bapak untuk tetap tidak sabar paham berada dari di tempat, kejadian dan karena memang hasil saya ingin Bapak mengikuti sampai akhir. dengan adat Dayak ini. Ya, terima kasih. Kesempatan Banyak bagi saya yang melihat bermohon tadi kami berikan waktu. sosial dan berita-berita Ya, itu, nanti akan diberikan, ada di pojok sini dulu. dari sebuah beritanya itu ada yang dilebih-lebihkan dan itu membahayakan sekali. Terima kasih atas waktu Itu yang diberikan kepada akan menjadi kami. hal yang tidak baik bagi kita semua. salam sejahtera Membuat, buat kita semua. Masyarakat resah, membuat Yang saya orang-orang hormati, sekitar yang saya jadi hormati kepala kebingungan dan bahwa besar apa Kabupaten yang Barat sebenarnya beserta terjadi. jajarannya, serta tokoh-tokoh penguyuban yang ada di Kutai Barat. Dan di video Dan ini TNI sudah sangat Polri jelas ini adalah yang sigap di sidang dalam dari Dewan Adat perkara Dayak ini. dari Kalimantan Kami, Timur, saya perkenalkan, daerah Kutai Saya Barat, Yohanes Serianto Lapun di mana dari Muarabunyut. kejadiannya itu Kami adalah terjadi di Kutai organisasi Barat, Persaudaraan Kalimantan Timur. Setia Hati Trate. Di dalam hal ini kami cuma bisa menyampaikan kami tetap mengikuti proses yang sudah ada, baik itu dari hukum formal ataupun hukum adat. Dari kami sendiri, kami tetap menjaga stabilitas untuk agar tetap aman dan mengawali ini semua. Dari Persaudaraan Setia Hati Trate, kami kepada pihak keluarga yang berduka, kami Untuk saat ikut ini pelaku berduka pembunuhan cita gadis yang tersebut sedalam-sedalamnya, sudah diamankan serta pihak yang berwajib. adapun Dan rasa sekarang empati kami berada di dari Persaudaraan Setia Hati Polres Trate, Kutai kami Barat. menyumbangkan 1 ekor sapi. Dan pihak yang berwajib telah melakukan penyelidikan secara Untuk berlangsung. Petunjuk Semoga penyerahan hasil dan arahannya akan kami selalu kasih lebih kepada baik kepala dan adat tidak besar. membuat masyarakat Mungkin itu setempat aja dari menjadi kami. memanas. Salam persaudaraan, Karena salam adat. mengingat keadaan kita di sini Saya kembalikan sudah ke sangat damai pembawa acara. dan sangat disayangkan lagi ini
baik kembali dari terjadi PSHT lagi-lagi di tanah Kalimantan, di mana di Kalimantan ini adalah Saya mayoritasnya sebagai kepala adat dari suku Dayak. menyampaikan rasa bangga dan kagum saya kepada perguruan, ya ini perguruan ya, silat, tetapi bahwa mereka ya, tidak lebih kepada urusan persilatannya saja. Ya mereka ini ya ada kegiatan-kegiatan sosialnya. Nah, lalu bahwa mereka wujud dari kepedulian dan empati kepada keluarga dengan turut menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Lalu bahwa sebagai juga bentuk dari tanggung jawab moral sebagai saudara yang berada di Kabupaten Kutai Barat ini, sehingga mereka memberikan 1 ekor sapi sebagai sumbangan kepada pihak keluarga korban. Jadi tentang pelaksanaannya nanti menunggu ya, koordinasi lembaga adat dengan pihak keluarga, dan ini akan saya bicarakan secara khusus kepada pihak keluarga korban setelah ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, kepada saudara Shanghai kami mempersilahkan. Shalom, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat beserta jajarannya, beserta seluruh kepala adat kecamatan yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolres, Dandim, Kejaksaan yang terlibat di dalam forum koordinasi yang sempat hadir dalam sidang yang berbahagia sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Shanghai, saya masyarakat biasa dari Kecamatan Moralawa, dan kebetulan juga kami adalah dipercayakan untuk menjadi Ketua PCMT Kabupaten Kutai Barat, Semoga Paguyuban Sosial Marga Keturunan Tionghoa yang ada di Kutai Barat. melukai kita semua. Yang saya hormati seluruh hadirin yang Pada tahun sempat hadir pada sore hari ini, dan kepada keluarga dan semoga kabar ini dapat Bapak meredam Yulian seluruh Zenok, lapisan masyarakat kami khususnya secara dari pribadi dan keluarga Kalimantan sangat Timur berduka dan cita yang Kalimantan, mendalam atas kejadian agar tetap tenang yang dan tidak pernah kita kira melakukan hal-hal yang bisa tidak terjadi diinginkan. di daerah Tanah Kurai Ngeriman. Saya sangat terusik kembali ketika Pak Petrus mengatakan bahwa pada tahun 2012 itu ada kejadian yang kita laksanakan di tempat ini. Apa yang dikatakan di situ tadi, bahwa memang tidak ada keputusan yang diambil, karena saat itu terjadilah saya katakan agak ribut, karena saya adalah pelaku yang ikut Satu saat persatu itu. dari perwakilan Dewan Dan Adat Dayak dan dari jujur suku saja, Dayak memberikan pendapatnya dan pada memberikan saat tanggapannya tentang hal kejadian yang terjadi pom bensin mau dibakar, beberapa hari yang lalu, saya dengan almarhum Pak Abenego pasang badan untuk menahan Di mana kejadian kita orang tersebut Dayak ini menewaskan supaya dari tidak terjadi pembakaran. Ini mohon maaf, seorang saya aja gadis sepintas, bukan saya mengikuti selalu, berasal dari tetapi suku saya Dayak adalah yang pelakunya, ada ikut di Kutai situ. Barat, Kalimantan Timur. Dan pada saat itu Pak Yapan masih ketua DPR, sedang berobat di Jakarta. Kemudian Pak Thomas juga masih di Jakarta dengan Pak Yapan.
urusan negara. Jadi kalau kita merunut ke kasus-kasus yang sebelumnya itu, kenapa di Kutai Barat ini kok terjadi seperti ini gitu nah. Jadi saya sangat mendukung ada beberapa komunitas tadi untuk tidak terusik kembali hal-hal yang tidak kita inginkan. Pertama, mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, komunitas Madura supaya tidak berada di sini. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum menyaksikan, Karena biar bagaimanapun dari kondusifnya keadaan, dari kalau memang Dayak terjadi lagi mengenai seperti kejadian ini, pembunuhan manusia ini punya seorang kebatas, gadis punya dilakukan keterbatasan, seorang pemuda sabarnya. dari suku Madura. Apalagi ini meninggal, yang tidak meninggal kemarin aja sudah ribut. Sampai habis, Capek kita mau agar ke sini. teman-teman semua tidak Gitu. terkonfirmasi Kemudian dari info yang tidak untuk benar kepada yang beredar di luar sana. Karena ini sidang adat, adalah karena sebagaimana sidang keluarga dilakukan besar oleh sudah Dewan menyampaikan Adat Dayak itu dan Kutai menyerahkan Barat, sepenuhnya, Kalimantan Timur. bahkan Di komunitas-komunitas mana yang mereka, ada, akan meluruskan paguyuban-paguyuban yang ada, dari menyerahkan tersebut sepenuhnya dan kepada Dewan sanksi Adat setimpal supaya ini untuk bisa dilaksanakan pelaku yang dan telah ditegakkan menodai sebagaimana mestinya. dari suku Dayak. Jadi kami juga berharap memang satu sisi kita berpikir bahwa mendeportasikan seseorang itu menghilangkan usaha dan nafkah, tetapi tidak lebih parah menghilangkan nyawa orang. Itu. Jadi saya mohon ya berbesar hati dan berlapang dada, karena nanti jangan-jangan kita orang Dayak ini juga menjadi target, menjadi apa ya, menjadi tumbal, karena untuk menjaga harga diri, tetapi justru kita menjadi pesakitan gitu loh. Nah, jadi ini yang saya sampaikan. Sebenarnya saya tidak suka yang begini, tetapi ini pengalaman yang sudah saya ikuti beberapa tahun yang lalu. Kok bisa ada lagi yang mau seperti ini? Kita bersyukur, kita mengapresiasikan pada pihak keluarga karena ini sudah bisa diredamkan semua kondisi ini menjadi kondusif. Nah, bayangkan kalau ini tidak kondusif, kita ini capek Pak. Boro-boro kita menjaga keselamatan yang diserang secara nyata, melawan COVID Corona aja setengah mati kita. Cari makan aja kita bikin ladang. Ini orang hidup baik-baik kok malah dihabiskan nyawanya. Nah, jadi saya pikir memang kita harus punya ketegasan dan punya tanggung jawab. Gitu. Saya ini memang jahat orangnya, tetapi hati saya baik Pak. Demi menjaga keamanan, nanti supaya tidak ada dendam. Nyatanya di Bikung tadi sudah ada pemukulan. Himbau kepada teman-teman Tidak semua dendam, tetapi yang orang belum, sudah melihat dengan tiba-tiba begitu aja menyaksikan emosi dari tinggal sidang timbul lagi. hasil kejadian Itu. dari Puji Tuhan Dewan saya Adat tidak Dayak pakai pakaian agar adat. Kalau saya pakai menyaksikan pakaian sidang adat, ini mungkin roh-roh sampai adat ini marah habis, juga ini. agar tidak Jadi, termakan info hoax di luar Saya sana, mohon maaf dan kepada agar tidak Ketua Presidium terprovokasi dan kita dari semua yang kejadian hadir. ini. Mengingat di Kalaupun Kalimantan ada bahasa saya yang tidak Timur mengenakan, khususnya, tapi keadaan itu di sangat luar pikiran sehat saya, memanas. hanya karena keemosian saya. Karena ini Makanya saya dilakukan hadir ke oleh sini. seorang Memang kemarin saya yang menawarkan Madura diri yang kepada pernah Pak Ketua Presidium, bolehkah saya hadir? ternoda juga. Nah, ternyata dinyatakan boleh dan puji Tuhan saya bisa yang berdiri di pernah sini. Saya hanya ingin terjadi di menyampaikan. Kota Sampit. Sudah berkali-kali Dimana mengatakan itu sangat bahwa kalau melukai kita banyak masuk orang. ke kampung orang, ada bahasa di mana Dalam bumi keadaan diinjak, di situ apapun, langit dijunjung. semoga kita Kalau selalu hanya kita yang cinta menjunjung damai, dan ya. kita semoga hanya kejadian kita ini yang tidak menginjak dan terulang- kita menjunjung, terulang orang lain kembali. tidak menjunjung, bagaimana? Terutama kejadian yang ada di Kota Sampit pada Contoh tahun saja kalau 2001 kita yang mau pecahnya kasus ini pada kita buatkan, tanggal kita 18 putar balik. Februari tidak terulang kembali. Bagaimana kalau ini terjadi? Sebaliknya, kira-kira tahan nggak
seperti ya orang Dayak ini yang terlalu sabar gitu. Jadi mohon kepada para sesepuh dan petinggi itu bisa menyikapi permasalahan ini, itu karena ada bahasa, karena yang duduk di depan kita yang ada ini itu adalah tempuru nanipu lolanan bisa jauh lotu telangit natang lele keputari. Mereka ini bisa mengambil keputusan dan itu mutlak. Dan yang ini saya sampaikan, apalah artinya kita sidang adat kalau adat kita ini setengah-setengah, tegakkan. Dan saya pikir kalau itu tadi berapa ya, 2.811 juta, 3.811 juta kecil, dengan 600.000 bisa menghilangkan nyawa orang. Saya 5 juta berani kasih, saya bunuh orang. 3.811 juta iuran orang Dayak. Sanksi atau hukum adat itu bisa masih berlaku ya teman-teman gitu. ya. Jadi untuk menghindari image yang seolah-olah ini dipaksakan dan ini adalah sebagai apa namanya itu semoga saja dari pelaku pemuda ini membisniskan nyawa dengan bayar sekian, ini adalah untuk efek jerah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena ini adalah keputusan dari Dewan Adat Dayak dan petinggi-petinggi Dayak yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Barat. Dan semoga saya pernah saja mendendakan apapun yang orang terjadi, kita memancing dalam keadaan di baik-baik saja kolam ya, saya teman-teman. dengan dapat 3 ekor ikan gabus. Saya denda 20 juta Pak. Bukan saya tidak ada uang 20 juta, tapi saya tidak ingin dia masuk di rumah orang, masuk di tempat orang seenak-enaknya. Coba kalau dia kasih, jangankan 3 ekor, sepuasnya aja dia kau tangkap di situ. Kalau kau punya etika, punya moral, ini enggak diusir kembali lagi, daripada dia penjara 3 tahun 4 tahun, lebih baik denda 20 juta. Terima saya 20 juta Pak. Jadi itu, jadi mohon maaf ini saya terlalu jauh berpikir, tetapi ini menjadi masukan Presiden buat kita supaya ke depan ini bagaimana caranya, ya hargailah kalau manusia itu punya harga diri. Itu kita aja potong ayam, potong babi, potong kadang-kadang kalau mohon maaf yang Islam menyatakan bismillah. Kalau kami orang Kristen orang ini dalam nama Tuhan Yesus, ini nyawa manusia mau pakai apa Pak? Saya tidak tahu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf, karena tidak ada gading yang tak retak, tidak ada buluh yang tidak bermiang. Demikian, saya mohon izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Memang untuk awal mulanya seorang gadis ini menghubungi pemuda ini untuk meminjam sejumlah uang. Kalau menurut informasi yang didapat, saya melihat bahwa semua kita sudah tidak ada yang mengangkat tangan untuk meminta waktu. Dan pemuda ini menyanggupi sebesar 600.000. Ya, maka sebelum itu wanita ini silakan. uang dan kepepet, maka perempuan ini mengiyakan untuk mengambil dan meminjam uang 600.000 tersebut, dan bertemulah ke perempuan dan pemuda ini. Namun
di sisi lain pemuda ini berpikiran lain dalam situasi ini. Pemuda ini hanya ingin mengambil kesempatan dalam pertemuan ini, padahal pemuda ini tidak mempunyai uang dan tidak memiliki uang sebesar 500.000 yang dia katakan. Pimpinan sidang, Bahwasanya pemuda ini hanya ingin melakukan niat bejatnya kepada perempuan tersebut, dan jelas saja perempuan tersebut menolaknya. Kasih Intel yang mewakili Kapolres yang kami hormati, para Ketbang Pol Kutai Barat yang diwakili Pak Sekretaris yang kami pertemuan hormati, tersebut, di mana perempuan tersebut sempat melawan keluarga yang dan berduka, penyerangan pemuda tersebut menggunakan sebuah pisau Yang dapur yang dia ambil. kami turut Dia berempati rencanakan dan simpati dengan perempuan kejadian tersebut ini. sempat merebutnya dan menusukkan ke kakinya agar Kepala pemuda adat ini kecamatan yang hadir pada tidak siang hari ini, lagi menyerang dirinya, rekan-rekan ketua paguyuban tapi hal lain yang hadir pada siang hari ini, ternyata bahwa pemuda ini semakin menjadi-jadi Ketua amarahnya SPB melihat perempuan ini melawan. Provinsi yang kami hormati, Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Keluarga Kawan Mas Provinsi Kaltim, Dr. Yuliat Hanuk, yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Aldrin, Ketua Kawanwa Kutai Barat. Bisa diulangi? Nama saya Aldrin, Pak. Aldrin Tambariki, Ketua Sekali Kawanwa lagi Kutai saya Barat. himbau untuk Ketua teman-teman Kawanwa agar Kutai Barat, menyaksikan Kerukunan sidang Keluarga ini Kawanwa. sampai Ketua habis, Kawanwa. agar Ya. teman-teman tidak Benar, gagal Om. paham dalam menggali informasi yang telah Tadi saya ditemani oleh ada juga beberapa hari ada terakhir ini, tadi, dan ada hingga saat Pak Fahri, ini tapi ada keluar bentar dengan Pak berita Teguh. ini masih begitu hangat, Ketua Majelis khususnya di Sidang Kalimantan, Adat yang karena Saya mengingat hormati. korbannya tersebut adalah seorang gadis kami mau dari katakan suku bahwa Dayak asli pernyataan kami Kalimantan. bahwa tragedi yang kemarin terjadi itu adalah suatu yang tidak bisa kita terima dengan akal Dan sehat. dilakukan oleh Dan itu seorang telah pemuda dari suku mengangkat- Madura yang ada di mengangkat Kutai Barat. rasa yang ada di hati kami. Mungkin dari pihak Bapak Ibu semua tahu bahwa memang tadi sudah disampaikan yang bersangkutan orang Dayak asli, tapi ada sesuatu darah yang mengalir di tubuh yang bersangkutan. Di tempat kami, marga Sumual ini Pak, Sumual Kita sangat berdoa terkenal. bersama-sama, semoga saja hal Mereka ini punya tidak dapat terulang patriotisme kembali yang ya, tinggi. ya teman-teman ya. Meskipun dianggap kami ini, yang kami anggap ini, provinsi semua ini sebagai orang yang melakukan hal-hal yang memprotes kebijakan pemerintah pusat beberapa puluh tahun yang lalu. Sehingga ini sangat mengoyak hati kami. Karena itu warga Sumual ini sangat kami banggakan Pak. Untuk kami yang anak-anak turunan, kami tak bisa bohong, kami anak-anak turunan Permesta Pak. Jadi kalau bicara militansi, kemarin Pak, saya ditelepon teman-teman. Bagaimana ini ketua? Ini saya bilang sabar. Karena hal ini saya harus mengumpulkan informasi juga. Dan setelah kami ketahui Pak, ternyata memang yang telah mendahului kita ini, Adinda Medelin itu masih ada seperti saya. Darah mengalir, ada darah Kawanwa. Saya sendiri saya perkenalkan, istri saya orang sini, orang Untuk Dayak sidang Unjung adat dari Geleo. ini memang dilakukan di sebuah tempat Saya ada di sini kurang lebih 30 tahun. Dewan Adat Dayak, dan seperti inilah Dan keadaan tadi saya sempat sidang ditanya, dari Dewan "Loh, Adat Dayak, Kawanwa kenapa pakai topi itu?" karena ini Nah itu rekan adalah Kawanwa persidangan kami dari ini Dewan Adat Dayak dan suku Dayak. diajarkan oleh orang tua bahwa setiap kalian keluar, di mana itu tadi saya sampaikan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Badan boleh Kawanwa, tapi yang di hati kami, di pikiran kami adalah di mana kami Dan dalam persidangan ini berada. dihadiri Tadi sudah banyak petinggi-petinggi disampaikan. suku Dayak yang ada di Dan kami, Kalimantan Timur, pernyataan kami bahwa ada kami di mendukung Kutai Barat.
semua keputusan yang akan diambil oleh lembaga adat maupun yang dituntut oleh keluarga, dan kami akan secara moral kami mensupport itu, dan kami akan ada di belakang itu. Banyak yang sudah disampaikan, dan karena saya diundang untuk hadir di sini, ini merupakan pernyataan sikap resmi kami, Pak. Terkait yang usulan-usulan tadi, kami siap untuk mengikuti itu. Sebagai informasi, Kawanua di Kutai Barat sekitar 2.500 jiwa. 40% dari itu sudah berasimilasi dengan warga Dayak, sehingga dan sebagian besar adalah hamba Tuhan. Nah, kami harapkan keputusan yang diambil pada hari ini betul-betul keputusan adat yang tidak akan membuat kekecewaan kepada kami. Saya kira itu yang akan saya sampaikan. Mohon izin Pak Ketua Dewan Pembina kami, Pak Julianus, atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, baik, saudara dari komunitas Persekutuan Kawanua Kutai Barat. Baik, saya rasa untuk pendapat dan arahan dari peserta sidang kita kami akhiri. Oke, mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan. Semoga informasi dari sidang Dewan Adat Dayak yang saya sampaikan ini tidak lagi membuat teman-teman bingung, tidak lagi membuat teman-teman mencari-cari informasi yang sebenarnya, karena semua kejadian ini sudah ditangani oleh pihak Dewan Adat Dayak dan petinggi-petinggi Dayak. Semoga hal ini tidak terjadi lagi, dan semoga keadaan di Kalimantan khususnya terus membaik, dan dari kedua belah pihak selalu berdamai dan selalu merangkul demi kesatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Yang belum subscribe, silahkan subscribe jika menyukai dari video ini dan menyukai channel-channel dari saya dan video-video dari saya yang saya suguhkan. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua tetap setia bersama saya di channel ini untuk membangun channel ini jauh lebih baik. Oke, sekian dari saya, terima kasih.